Konflik Israel-Palestina sering hadir di layar ponsel maupun televisi dengan gambar ledakan, reruntuhan bangunan, dan angka korban jiwa yang terus bertambah. Namun, di balik liputan-liputan singkat itu, ada luka yang lebih dalam dan nyaris tak pernah muncul ke permukaan. Luka yang tak sekadar berupa tubuh yang hancur, melainkan kehidupan yang dipangkas secara perlahan. Sejak 1948, lebih dari 750.000 warga Palestina terusir dari tanah mereka. Kini, PBB mencatat hampir 5,9 juta pengungsi Palestina tersebar di berbagai negara. Setiap kali Gaza dibombardir, seperti pada 7 Oktober 2023, ketika lebih dari 2.000 warga sipil tewas dalam sepekan, media internasional ramai memberitakan. Tapi berapa banyak yang menyinggung soal air bersih yang sengaja diputus atau anak-anak yang dibesarkan di balik tembok pemisah tanpa pernah melihat laut meski hanya berjarak 40 km dari rumah mereka? Keterbatasan ini bukan sekadar efek samping perang, ia adalah strategi. Pembatasan gerak, penghancuran infrastruktur sipil, hingga kriminalisasi budaya Palestina berlangsung secara sistematis. Tetapi sorotan media global sering berhenti pada momen dramatis, ledakan bom, pertemuan pejabat tinggi, atau kunjungan diplomatik. Isu-isu yang lebih sunyi seperti penahanan administratif ribuan orang tanpa pengadilan atau pohon zaitun berusia ratusan tahun yang ditebang tenggelam dalam keheningan. Inilah sebabnya pembongkaran sisi-sisi tersembunyi itu penting, bukan sekadar menambah cerita penderitaan, melainkan untuk memahami skema kekerasan yang lebih luas, bahwa konflik ini bukan hanya perang senjata, melainkan juga perang atas hak hidup, identitas, dan masa depan sebuah bangsa. Tanpa menyingkap luka yang disembunyikan, dunia hanya melihat separuh kenyataan. Di balik tembok penjara Israel, ribuan orang Palestina hidup tanpa pernah diadili. Mereka bukan narapidana dengan vonis pengadilan, melainkan tahanan administrative detention, sebuah mekanisme hukum warisan kolonial Inggris yang memberi kewenangan aparat Israel menahan seseorang tanpa tuduhan resmi. Data dari organisasi HAM B'Tselem per Juli 2023 menyebut ada lebih dari 1.200 warga Palestina ditahan dengan status ini, termasuk puluhan anak di bawah umur. Bagi keluarga, hilangnya anggota tanpa proses hukum terasa seperti penculikan legal. Suami saya ditangkap saat fajar. Hingga hari ini, kami bahkan tidak tahu apa tuduhannya, kata Ahmed, seorang ibu dari Hebron, dalam wawancara dengan Al Jazeera, Mei 2022. Ia hanya menerima surat pemberitahuan singkat bahwa masa tahanan suaminya bisa diperpanjang setiap 6 bulan tanpa batas akhir. Praktik ini dianggap melanggar Konvensi Jenewa dan Deklarasi HAM PBB, tetapi tetap berjalan puluhan tahun. Amnesty International mencatat bahwa Israel menggunakan alasan ancaman keamanan yang samar untuk membungkam aktivis, jurnalis, hingga mahasiswa. Tahanan bisa ditahan bertahun-tahun tanpa pengacara, tanpa pengadilan terbuka. Kasus paling mencolok terjadi pada Khalil Awawadah, aktivis yang ditahan sejak 2021 tanpa dakwaan. Ia melakukan mogok makan selama lebih dari 170 hari. Tubuhnya menyusut drastis, fotonya beredar luas di media sosial sebagai simbol perlawanan terhadap penahanan tanpa vonis. Meski kisah seperti ini kerap muncul di laporan LSM, media internasional jarang memberi porsi besar. Sorotan dunia lebih sering terhenti pada ledakan bom atau pernyataan pejabat, sementara penjara tanpa vonis ini justru menegaskan wajah apartheid, meniadakan hak dasar atas keadilan. Di Palestina, kehilangan kebebasan bisa datang tanpa alasan, tanpa tanggal akhir, dan tanpa suara yang didengar dunia. Di tepi barat, krisis air bukan hanya akibat iklim kering. Ia adalah hasil dari kendali politik.
Menurut laporan Palestinian Hydrology Group 2022, rata-rata orang Israel mengonsumsi 240 liter air per hari. Sementara warga Palestina di tepi barat hanya mendapat sekitar 73 liter, jauh di bawah standar minimum WHO, yakni 100 liter per orang per hari. Ketidakadilan ini bukan kebetulan. Israel mengontrol sumber utama air, terutama akuifer pegunungan, melalui perusahaan negara Mekorot. Desa-desa Palestina kerap dipaksa membeli air dengan harga lebih mahal, bahkan saat sumur tradisional mereka ditutup dengan alasan izin ilegal. Pada 2020, Amnesty International melaporkan lebih dari 180 komunitas Palestina tidak terhubung ke jaringan air sama sekali. Selain air, tanah juga jadi target. Pohon zaitun, simbol ekonomi dan identitas Palestina, menjadi korban paling nyata. Data UNOCH mencatat lebih dari 800.000 pohon zaitun dihancurkan atau ditebang sejak 1967 oleh tentara dan pemukim Israel. Padahal, hasil panen zaitun menyumbang hampir 14% pendapatan tahunan sektor pertanian Palestina. Bagi warga, pohon itu bukan sekedar sumber ekonomi. Pohon ini ditanam oleh kakek saya. Menebangnya sama saja mencabut sejarah kami, kata Abu Khalid dari Nablus saat diwawancarai Middle East Eye November 2021. Kerusakan ekologi ini memperlihatkan bahwa perang tidak hanya berlangsung di medan tempur, tetapi juga di ladang, kebun, dan sumur air. Pengendalian sumber daya alam menjadi senjata sunyi yang perlahan mencekik kehidupan. Namun kisah-kisah ini jarang masuk ke halaman depan media global, tenggelam oleh berita bom yang lebih dramatis. Padahal, perebutan air dan tanah adalah denyut utama konflik yang menentukan masa depan Palestina. Di Gaza, suara dengung drone sudah menjadi musik latar masa kecil. Anak-anak belajar berhitung bukan dari angka di papan tulis, melainkan dari jumlah serangan udara yang menghantam sekitar rumah mereka. UNICEF 2023 mencatat lebih dari 1 juta anak Palestina di Gaza hidup dalam kondisi yang digolongkan trauma psikologis kronis. Setiap kali konflik meletus, sekolah menjadi sasaran pertama. Serangan Israel pada Mei 2021 menghancurkan lebih dari 180 sekolah dan taman kanak-kanak, membuat puluhan ribu siswa kehilangan akses pendidikan. Saya ingin jadi dokter, tapi sekolah saya hancur. Sekarang saya tidak tahu apakah mimpi itu masih mungkin, ujar Aisyah 14 tahun kepada The Guardian Juni 2021. Trauma ini menumpuk dari generasi ke generasi. Sebuah laporan Save the Children Juli 2022 menyebut 80% anak Gaza menunjukkan gejala depresi, kesedihan ekstrim atau kecemasan. Mereka menggambarkan perasaan tidak aman bahkan di dalam rumah sendiri. Dalam wawancara, seorang bocah berusia 10 tahun berkata, "Saya takut tidur karena mungkin roket akan datang saat saya bermimpi." Kondisi kesehatan mental ini diperparah oleh blokade yang membatasi akses obat-obatan dan layanan psikologis. Hanya segelintir klinik di Gaza yang mampu menangani gangguan trauma, padahal jumlah pasien anak terus meningkat. Media internasional biasanya menyoroti angka korban jiwa setiap kali serangan berlangsung. Namun penderitaan yang tak terlihat, anak-anak yang tumbuh dengan ketakutan permanen, kehilangan rasa aman, bahkan kehilangan masa depan, nyaris tidak masuk ke berita utama. Padahal inilah luka terdalam. Generasi yang terpaksa menjadi dewasa sebelum waktunya, terampas haknya untuk sekedar bermain dan bermimpi. Bagi warga Palestina, menyeberang dari satu kota ke kota lain bukan sekadar perjalanan singkat. Ia bisa berubah menjadi perjuangan panjang melawan pos pemeriksaan, izin, dan tentara bersenjata. Di tepi barat saja,
Office for the Coordination of Humanitarian Affairs atau OCHA mencatat ada lebih dari 500 checkpoint dan hambatan jalan aktif per 2023. Angka itu belum termasuk gerbang besi dan blokade darurat yang bisa muncul sewaktu-waktu. Akibatnya, perjalanan yang normalnya hanya 20 menit bisa memakan waktu berjam-jam. Banyak pasien terlambat mendapat perawatan medis. Doctors Without Borders melaporkan puluhan kasus ibu melahirkan di pos pemeriksaan karena tertahan saat menuju rumah sakit. Kami diperlakukan seolah bukan manusia, hanya angka yang boleh lewat bila tentara mau, kata Salma, seorang guru dari Bethlehem. Wawancara dengan Al Jazeera 2022. Tembok pemisah setinggi 8 meter yang mulai dibangun Israel sejak 2002 mempertegas isolasi ini. Panjangnya sudah mencapai lebih dari 700 km, memisahkan desa-desa dari ladang mereka, anak-anak dari sekolah, dan keluarga dari kerabat. Mahkamah Internasional pada 2004 menyatakan pembangunan tembok ini melanggar hukum internasional. Tetapi konstruksi tetap berlanjut hingga kini. Mobilitas yang tercekik ini adalah bentuk kontrol sosial yang halus tapi kejam. Ia membuat ekonomi lumpuh, pendidikan terhambat, dan kehidupan sehari-hari terasa seperti penjara terbuka. Gaza bahkan lebih ekstrim. Sejak 2007, wilayah itu diblokade total oleh Israel, menjadikannya wilayah dengan tingkat kebebasan bergerak paling rendah di dunia. Namun, liputan internasional jarang menyoroti checkpoint atau tembok. Kamera lebih sering tertuju pada ledakan bom, bukan antrian warga Palestina yang menunggu izin lewat di bawah terik matahari. Padahal disinilah wajah apartheid paling kasat mata. Kebebasan dasar manusia dipreteli di jalan-jalan yang dipenuhi kawat berduri. Konflik Palestina tidak hanya berlangsung di jalan-jalan Gaza atau tepi barat. Ia juga merambah ke dunia maya, di mana suara-suara perlawanan kerap dibungkam secara sistematis. Aktivis digital Palestina sering menyebut platform media sosial sebagai frontline kedua setelah medan tempur. Laporan 7am The Arab Center for the Advancement of Social Media 2022 mencatat lebih dari 600 kasus pelanggaran digital terhadap konten Palestina hanya dalam 1 tahun. Bentuknya beragam, akun diblokir, unggahan dihapus, atau jangkauan dikurangi lewat shadow banning. Facebook dan Instagram, misalnya, dikritik karena kerap menghapus konten dengan kata kunci seperti Al-Quds atau martir, meski konteksnya berupa berita atau doa. Bagi aktivis, represi ini berbahaya. Pada Mei 2021, saat serangan Israel di Gaza menewaskan lebih dari 250 orang, ribuan unggahan warga Palestina hilang dari media sosial. Kami berteriak di ruang hampa. Dunia tak mendengar karena suara kami dibungkam algoritma, kata Mona Shtaya, peneliti kebebasan digital asal Ramallah dalam wawancara dengan The Intercept 2021. Lebih jauh, Israel sendiri dituding memantau percakapan digital warga Palestina dengan perangkat lunak pengawasan canggih. Pada tahun 2021, Forbidden Stories mengungkap penggunaan spyware Pegasus terhadap jurnalis dan aktivis Palestina, memperkuat tuduhan bahwa perang digital dijalankan layaknya operasi militer. Namun isu ini jarang masuk ke sorotan media global. Liputan internasional lebih suka menyoroti pertempuran bersenjata ketimbang pertempuran algoritma. Padahal dalam era informasi, membungkam narasi sama artinya dengan membungkam eksistensi. Perang di Gaza bukan hanya tentang roket dan rudal, tetapi juga tentang siapa yang berhak didengar di jagat digital. Di balik setiap dentuman bom di Gaza, ada industri yang diam-diam meraup untung. Israel dikenal sebagai salah satu eksportir senjata terbesar di dunia, dengan nilai penjualan mencapai 11,3 miliar dolar AS pada 2021, data Kementerian Pertahanan Israel. Namun yang jarang dibicarakan adalah bagaimana Gaza kerap disebut sebagai laboratorium hidup untuk menguji senjata dan teknologi militer sebelum dipasarkan ke luar negeri. Setiap kali konflik pecah,
senjata-senjata baru diuji di kawasan padat penduduk. Rudal presisi, drone pengintai, hingga sistem kecerdasan buatan untuk identifikasi target telah dilaporkan digunakan pertama kali di Gaza. Setelah itu, produk-produk ini dijual dengan label pemasaran yang nyaris sinis, battle-tested, atau terbukti di medan perang. Laporan Al-Mezan, Center for Human Rights, 2022 menegaskan praktik ini menjadikan warga Gaza sebagai kelinci percobaan dalam industri militer global. Misalnya, drone Hermes 900, produksi Elbit Systems, perusahaan senjata terbesar Israel, pertama kali digunakan secara masif dalam serangan ke Gaza pada 2014. Tak lama kemudian, drone itu laris dijual ke Meksiko, Brazil, dan beberapa negara Eropa. Para aktivis HAM menyebut fenomena ini sebagai bentuk komodifikasi penderitaan. Setiap korban sipil tidak hanya tercatat sebagai statistik perang, tetapi juga sebagai bagian dari portfolio pemasaran senjata. Di Gaza, kematian warga sipil dijadikan bahan uji coba untuk meningkatkan nilai saham perusahaan militer, tulis jurnalis investigasi Anthony Lowenstein dalam bukunya The Palestine Laboratory 2023. Media internasional jarang mengulik sisi ini. Fokus pemberitaan lebih sering pada serangan dan gencatan senjata, sementara aliran uang dan bisnis di balik bom jarang disentuh. Padahal memahami Gaza sebagai laboratorium perang membuka fakta pahit bahwa konflik ini bukan hanya tentang ideologi dan politik, tetapi juga bisnis yang sangat menguntungkan. Di luar medan perang dan blokade, ada pertempuran lain yang lebih senyap. Perang untuk menghapus identitas Palestina. Strategi ini tidak meledakkan bom, tapi secara perlahan mengikis ingatan kolektif dan warisan budaya sebuah bangsa. Salah satu contohnya adalah klaim atas kuliner. Hummus, falafel, hingga musakhan, hidangan tradisional Palestina, sering dipasarkan sebagai makanan khas Israel di restoran maupun festival kuliner internasional. Bagi sebagian orang, itu sekedar perebutan popularitas makanan. Namun bagi warga Palestina, ini adalah bagian dari proyek lebih luas untuk menegaskan narasi bahwa Palestina tidak pernah ada. Penghapusan identitas juga tampak pada level geografis. Peta resmi Israel jarang mencantumkan nama-nama desa Palestina yang dihancurkan sejak 1948. Zochrot, sebuah LSM Israel, mencatat lebih dari 400 desa Palestina lenyap setelah Nakba. Banyak situs arkeologi dan masjid tua dialih fungsikan menjadi taman nasional atau situs wisata tanpa menyebut asal-usul aslinya. Ini bukan sekedar soal batu atau bangunan. Ini soal memori kolektif yang dihapus, kata Ilan Pape, sejarawan asal Israel dalam bukunya The Ethnic Cleansing of Palestine 2006. Bahkan bahasa pun jadi arena konflik. Nama Al-Quds untuk Yerusalem kerap ditekan penggunaannya dalam dokumen resmi, diganti dengan istilah Ibrani. Sementara di sekolah-sekolah Palestina di Yerusalem Timur, kurikulum yang diakui Israel berusaha menghapus narasi sejarah Palestina dari pelajaran sejarah dan geografi. Namun isu ini jarang menembus pemberitaan utama. Kamera televisi lebih sibuk menyoroti roket dan tank ketimbang kebijakan buku pelajaran atau plakat nama jalan. Padahal, cultural erasure sama berbahaya dengan serangan udara. Ia berusaha menghapus keberadaan sebuah bangsa tanpa peluru, tetapi dengan kuasa narasi. Mengapa isu-isu yang paling sunyi dari Palestina jarang terdengar di media global? Jawabannya ada di simpang jalan antara politik, ekonomi, dan kendali narasi. Liputan internasional kerap bergantung pada media besar berbasis Barat yang secara historis berhati-hati dalam melaporkan Palestina. Kajian Glasgow Media Group 2019 menunjukkan hanya 9% pemberitaan utama di media Inggris menyebut konteks sejarah pendudukan saat melaporkan konflik Israel dan Palestina. Sisanya hanya menyoroti bentrokan atau aksi balasan, seolah kedua pihak setara. Tekanan politik juga berperan. Lobby pro-Israel di Amerika Serikat seperti American Israel Public Affairs Committee atau AIPAC memiliki pengaruh besar terhadap framing berita dan kebijakan luar negeri.
Anggaran militer Israel sekitar 3,8 miliar dolar AS per tahun dari bantuan AS tidak lepas dari dukungan opini publik yang dibentuk lewat media. Sementara itu, suara dari lapangan sering tersendat. Jurnalis Palestina menghadapi resiko tinggi. Menurut Reporters Without Borders, lebih dari 50 jurnalis Palestina tewas sejak 2000, banyak saat meliput di Gaza. Salah satunya Shirin Abu Akleh, reporter senior Al Jazeera yang ditembak mati pada Mei 2022 saat mengenakan rompi pers. Kasusnya menjadi simbol betapa berbahayanya melaporkan kebenaran dari tanah terjajah. Di sisi lain, dunia cenderung bisu karena lelah dengan konflik abadi ini. Liputan hanya memuncak saat serangan besar terjadi, lalu meredup seiring munculnya isu global lain. Dalam keheningan itulah, penderitaan sehari-hari, air yang diputus, sekolah yang dihancurkan, identitas yang dihapus, terus berlangsung tanpa saksi. Membongkar kebisuan ini berarti melawan dominasi narasi, sebab ketika dunia memilih diam, penindasan mendapat legitimasi. Dan kebisuan dalam konflik seperti Palestina sama artinya dengan keberpihakan. Konflik Israel-Palestina selama ini kerap direduksi menjadi pertukaran serangan, roket dari Gaza, bom balasan dari Israel. Namun potret itu hanyalah kulit luar. Di baliknya, terdapat sistem penindasan yang berjalan sunyi namun sistematis, penahanan tanpa vonis, pencurian air, penghancuran pohon zaitun, pembatasan mobilitas, hingga penghapusan identitas budaya. Semua itu jarang masuk ke berita utama, meski dampaknya jauh lebih panjang dari ledakan bom yang hanya sesaat. Kebisuan media internasional ikut memperkuat bayangan kelam ini, dengan sorotan yang lebih sering berpihak pada narasi konflik dua pihak setara. Publik dunia kehilangan konteks bahwa ini adalah relasi penjajah dan terjajah. Padahal, laporan-laporan resmi sudah ada. Mahkamah Internasional 2004 menyebut tembok pemisah Israel ilegal. Amnesty International 2022 menyebut sistem Israel sebagai apartheid. Dan PBB mencatat lebih dari 5,9 juta pengungsi Palestina masih hidup tanpa kepastian pulang. Membongkar narasi berarti mengembalikan wajah manusia pada statistik. Seorang ayah yang ditahan tanpa pengadilan, seorang anak yang tumbuh dengan trauma, seorang petani yang kehilangan ladang dan pohon warisan leluhur. Mereka bukan angka, mereka adalah cerita yang terus berulang. Keadilan mungkin terasa jauh, tetapi menyingkap sisi-sisi yang disembunyikan adalah langkah awal. Dunia tidak bisa lagi hanya melihat ledakan di layar televisi, lalu berpaling. Sebab setiap detik kebisuan berarti memperpanjang penderitaan. Dan di tanah yang dipagari kawat berduri itu, rakyat Palestina masih menunggu kapan dunia akan benar-benar melihat mereka, bukan sekedar puing-puing di balik asap perang.